Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai materi persamaan diferensial dengan memisahkan peubah dan persamaan diferensial homogen. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Novi Lestari sebagai moderator dan teman saya Nopri Litanti sebagai pemateri pertama dan Rindiani sebagai pemateri kedua. Dan sebelum mengawali presentasi kali ini, marilah kita bersama-sama melepaskan basmalah. Baiklah, teman-teman, langsung saja kita mulai presentasi pada pagi ini. Kepada pemateri pertama, Nopri Litanti, saya persilahkan. Baiklah, di sini kami kelompok 2 akan membahas tentang persamaan diferensial dengan memisahkan peubah dan persamaan diferensial homogen yang terdiri dari bentuk umum, tahapan penyelesaian, dan contoh soal. Saya akan menjelaskan tentang persamaan diferensial dengan memisahkan peubah. Yang pertama akan dibahas bentuk umum. Suatu persamaan diferensial variabel terpisah ditandai oleh fakta bahwa dua peubah dari persamaan itu bersama-sama masing-masing didiferensialkan dapat ditempatkan di ruas yang berlawanan. Dengan memanipulasi aljabar, memungkinkan kita menuliskan persamaan diferensial dalam dua bentuk. Yang pertama bentuk implisit, yaitu Y aksen sama dengan Fx Gx dengan F dan G fungsi sembarang. Yang kedua bentuk eksplisit, dy per dx sama dengan GY dy dan Fx dx. Selanjutnya, tahapan penyelesaian atau langkah penyelesaiannya. Yang pertama, gantikan Y aksen dengan dy dx. Setelah itu, jika didapatkan persamaan berbentuk dy dx sama dengan Fx gy, kalikan silang kedua ruas untuk memperoleh persamaan seperti di step 3. Setelah itu, susun ulang persamaan diferensial sehingga didapatkan bentuk gy dy sama dengan Fx dx atau Fx dx min gy dy sama dengan 0. Langkah terakhir, integralkan persamaan di atas sehingga diperoleh integral Fx dx dikurang integral gy dy sama dengan integral 0. Di sini ada catatan, jika masih ada variabel x di y atau sebaliknya y di x, contoh 6x y dx plus y dy sama dengan 0, maka variabel y pada 6x y dx harus dihilangkan sehingga didapatkan persamaan 6x dx plus y dy sama dengan 0. Begitupun sebaliknya, sampai benar-benar diperoleh bentuk fx dx plus gy dy sama dengan 0. Selanjutnya, contoh soal. Di sini ada y aksen sama dengan 2x per y plus 1. Langkah pertama, sesuai dengan yang sudah dijelaskan tadi, kita ubah terlebih dahulu y aksen menjadi dy dx. Jadi dy dx sama dengan 2x per y plus 1. Selanjutnya, kalikan silang kedua ruas. dy dikali y plus 1 sama dengan dx dikali 2x. Maka dapatlah hasil persamaan dari ini. Kemudian ubah persamaan yang ini menjadi sama dengan 0. Jadi, y plus 1 dy dikurang 2x dx sama dengan 0. Langkah terakhir yaitu integralkan. Integral y plus 1 dy dikurang integral 2x dx sama dengan integral 0. Dan dapatlah hasil y kuadrat per 2 plus y min x kuadrat sama dengan c. Selanjutnya ada soal yang kedua, yaitu
X plus Y aksen sama dengan 0. Penyelesaiannya, yang pertama, seperti biasa, kita ubah dulu Y aksen menjadi DY dx. Jadi didapatlah X plus Y dx sama dengan 0. Kita kalikan dengan dx agar persamaannya lebih sederhana. Jadi didapatlah X dx plus Y dy sama dengan 0. Ini sudah bisa diintegralkan karena persamaannya sudah sama dengan yang dijelaskan sebelumnya. Lalu kita tinggal integralkan. Integral dari X dx plus integral Y dy sama dengan integral 0. Dan didapatlah hasil X kuadrat per 2 plus Y kuadrat per 2 sama dengan C. Lalu kita kalikan dengan 2 agar persamaannya menjadi lebih sederhana. Dan didapatlah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 2C. Nah, karena 2C di sini merupakan konstanta baru, maka kita ganti dengan sembarang huruf, terserah. Di sini kami akan menggunakan K. Jadi, didapatlah hasil X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan K. Itulah materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rindiani. Kepada Rindi, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan diferensial homogen. Nah, yang pertama, perlu kita ketahui tentang fungsi homogen. Sebuah fungsi fx, y dikatakan homogen per derajat n jika fungsi tersebut kita kalikan dengan t, maka ia akan menghasilkan t pangkat n. Seperti contoh ini. Fx, y kita kalikan dengan t, maka f tx, ty sama dengan t pangkat n fx, y. Nah, persamaan diferensial seperti mx, y dx ditambah nx, y dy sama dengan 0 dikatakan homogen jika fungsi homogen m dan n adalah homogen dan berderajat sama. Nah, selanjutnya kita masuk ke fungsi homogen. Seperti contoh, ini misalkan mx, y sama dengan x kuadrat tambah y kuadrat. Kita kalikan dengan t, maka diperoleh mtx, ty sama dengan kita kuadratkan, karena di sini kuadrat, tx kuadrat ditambah ty kuadrat, kita kuadratkan sama dengan t kuadrat x kuadrat ditambah t kuadrat y kuadrat. Karena di sini sama-sama mempunyai pangkat yang sama t kuadrat, yaitu, maka t kuadratnya kita keluarkan. Sehingga tersisa x kuadrat ditambah y kuadrat. Karena x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan fungsi mx, y, maka t kuadrat mx, y. Nah, di sini terlihat bahwa fungsi homogen m itu berderajat 2. Nah, selanjutnya contoh yang kedua yaitu nx, y sama dengan x kuadrat y ditambah y pangkat 3. Sama, kita kalikan dengan t, maka diperoleh tx kuadrat ty ditambah ty pangkat 3. Diperoleh karena di sini t kuadrat ini t pangkat 1, maka pangkatnya kita jumlahkan menjadi t pangkat 3 x kuadrat y ditambah t pangkat 3 y pangkat 3. Karena di sini mempunyai t pangkat 3 yang sama, maka kita keluarkan t pangkat 3 sehingga tersisa x kuadrat y ditambah y pangkat 3. Dan di sini terlihat bahwa x kuadrat y ditambah y pangkat 3 adalah fungsi nx, y, maka t pangkat 3 nx, y. Berarti di sini fungsi homogen n itu berderajat 3. Selanjutnya bentuk umum dari persamaan diferensial. Nah, bentuk umumnya yaitu m x, y dx ditambah nx, y dy sama dengan 0. Ini disebut persamaan diferensial homogen apabila fungsi homogen m dan n itu berderajat sama. Nah, langkah-langkah penyelesaian fungsi persamaan diferensial homogen. Yang pertama, tentukan dulu yang manakah persamaan m dan n. Setelahnya, kita uji persamaan m dan n apakah memiliki derajat yang sama. Jika tidak, maka soal tidak bisa dikerjakan atau selesai pada tahap pengujian.
Selanjutnya, kita gunakan permisalan. Misal, kita menggunakan Y sama dengan UX, maka turunan dari Y, yaitu DY, sama dengan X DU ditambah UDX. Atau, jika teman-teman ingin menggunakan X sama dengan UY, maka turunan dari Y-nya, yaitu DY, sama dengan Y DY ditambah U DU. Setelah kita misalkan, kita substitusikan nih. Kita misalkan menggunakan Y sama dengan UX. Maka kita substitusikan ganti Y-nya dengan UX dan DY dengan UDX ditambah X DU. Nah, selanjutnya setelah kita memperoleh persamaan diferensial peubah, maka kita integralkan. Integral fx dx ditambah integral gu du sama dengan integral 0. Kenapa di sini menggunakan u? Karena tadi kita memisahkan y dengan ux. Selanjutnya, jika sudah sampai tahap akhir, kita harus mengembalikan bentuk u ke bentuk variabel awalnya, yaitu variabel y dengan variabel x. Nah, ganti dengan u sama dengan y per x jika menggunakan transportasi y sama dengan ux. Atau jika kita menggunakan transportasi x sama dengan uy, maka kita harus mengganti u-nya dengan x per y. Contoh soal, misal di sini saya mempunyai soal x ditambah 2y dx ditambah 2x tambah 3y dy sama dengan 0. Langkah yang pertama yaitu kita uji fungsi homogennya. Kita tentukan dulu yang mana m dan n. Di sini kita memilih m-nya x ditambah 2y dx dan n-nya 2x tambah 3y dy. Kita uji fungsi homogen m-nya, kita kalikan dengan t, diperoleh m tx, ty sama dengan t kali x ditambah 2 dikali t dikali y. Sama dengan, karena di sini sama-sama mempunyai t, maka t-nya kita keluarkan sehingga diperoleh x ditambah 2y. Di sini terlihat x tambah 2y adalah fungsi m, maka t m x, y. Selanjutnya yang n, sama kita uji dengan t, maka tx, ty sama dengan 2 t kali x ditambah 3 t kali y sama dengan t-nya kita keluarkan tersisa 2x tambah 3y sama dengan t n x, y. Dari pengujian ini terlihat bahwa fungsi homogen m dan n yaitu mempunyai derajat yang sama, yaitu 1. Maka persamaan ini disebut dengan persamaan diferensial homogen berderajat 1. Langkah yang selanjutnya yaitu gunakan permisalan. Di sini kita menggunakan y sama dengan ux, maka didapat u sama dengan y per x. Nah, turunan dari y yaitu dy sama dengan u dx ditambah x du. Nah, langkah yang selanjutnya yaitu kita substitusikan setelah kita memisahkan y dengan ux dan dy sama dengan u dx tambah x du. X ditambah 2ux. Kenapa ux? Karena di sini tadi adalah 2y. Dx ditambah 2x tambah 3ux. Karena di sini tadi adalah 3y. Karena di sini tadi dy, maka kita ganti dy-nya dengan u dx ditambah x du sama dengan 0. Kita tulis ulang, yang ini x tambah 2ux dx ditambah, karena ini merupakan perkalian, maka kita kali satu-satu. 2x dikali u dx diperoleh 2ux dx. Ditambah 3ux kali u dx, 3u kuadrat x dx. Ditambah 2x dikali x du, yaitu 2x kuadrat du. 3ux dikali dengan x du kita peroleh ditambah 3ux kuadrat du sama dengan 0. Nah, selanjutnya diperoleh x ditambah 4ux. Kenapa 4? Karena di sini 2ux dx dan ini juga 2ux dx, maka 2ux dx ditambah 2ux dx diperoleh 4ux. Ditambah, karena di sini kita mengelompokkan dalam bentuk dx, ditambah 3u kuadrat x. 3u kuadrat x dx-nya kita tulis di luar kurung. Ditambah, kita kelompokkan yang du, 2x kuadrat ditambah 3u kuadrat du sama dengan 0. Selanjutnya, karena di sini sama-sama mempunyai variabel x, maka x-nya kita keluarkan nih.
Tersisa 1 ditambah 4U ditambah 3U kuadrat X dx. X-nya sudah kita keluarkan. Yang ini kita keluarkan X kuadrat karena sama-sama mempunyai X kuadrat. 2 ditambah 3U X kuadrat du sama dengan 0. Selanjutnya kita bagi dengan 1 ditambah 4U ditambah 3U kuadrat. Yang ini dan X kuadrat karena kita hanya mencari X dx dan 2 tambah 3U du. 1 ditambah 4U ditambah 3U kuadrat X dx dibagi dengan 1 ditambah 4U ditambah 3U kuadrat X kuadrat, maka tersisa X per X kuadrat dx ditambah 2 ditambah 3U X kuadrat du dibagi dengan 1 ditambah 4U ditambah 3U kuadrat X kuadrat, maka tersisa 2 ditambah 3U per 1 ditambah 4U ditambah 3U kuadrat du sama dengan 0. Nah, di sini kita sudah memperoleh persamaan diferensial variabel terpisah. Di sini hanya ada variabel X dan di sini dx, maka di sini hanya ada variabel U dan du. Selanjutnya kita integralkan. Integral dari X per X kuadrat itu ada tersisa 1 per X. Kenapa? Karena di sini X per X dikali X. X-nya bisa kita coret. Sehingga diperoleh 1 per X dx ditambah integral 2 ditambah 3U per 1 ditambah 4U ditambah 3U kuadrat du sama dengan integral 0. Selanjutnya kita perhatikan ini. Pasti teman-teman bingung gimana cara mengintegralkannya. Jika teman-teman menonton video di YouTube, di ABM Math atau yang lainnya, mereka akan langsung memperoleh bentuk seperti ini. Tapi di sini kami akan menguraikannya secara bertahap. Nah, kita perhatikan integral 2 ditambah 3U per 1 ditambah 4U ditambah 3U kuadrat du. Kita misalkan penyebutnya dengan V. V sama dengan 1 ditambah 4U ditambah 3U kuadrat. Turunan dari V, dV adalah, turunan dari 1 adalah 0, turunan dari 4U adalah 4. Ditambah turunan dari 3U kuadrat adalah 6U. Sehingga diperoleh dV per du sama dengan 2-nya kita keluarkan. 2 dikali 2 ditambah 3U. 2 kali 2 adalah 4. 2 dikali 3U adalah 6 du. Sama dengan 2-nya kita tindakan setelah diperoleh setengah dV. Karena dV-nya 1 per 2 sama dengan 2 ditambah 3U du. Nah, selanjutnya kita kembali ke persamaan yang ini. Integral setengah X dx ditambah setengah dV. Kenapa setengah dV? Karena 2 ditambah 3U du, ini 2 ditambah 3U du adalah setengah dV. Maka per penyebutnya adalah 1 ditambah 4U tambah 3U kuadrat adalah V. Karena kita tadi memisalkannya dengan V. dV sama dengan integral 0. Nah, selanjutnya integral 1 per X dx ditambah setengahnya kita keluarkan, tersisa 1 per V dV sama dengan integral 0. Integral dari 1 per X dx adalah ln X ditambah setengah. Integral dari 1 per V dV adalah ln V sama dengan C. Integral dari 0 adalah C. Selanjutnya, ln X ditambah setengah ln. Karena tadi V itu adalah 1 ditambah 4U tambah 3U kuadrat, kita kembalikan ke bentuk U. 1 ditambah 4U tambah 3U kuadrat sama dengan C. Tetapi U-nya kita kembalikan lagi ke variabel awal, yaitu X dan Y. Kenapa? Karena tadi kita dari awal menggunakan X dan Y. Tadi kita peroleh U-nya, yaitu sama dengan Y per X. Maka kita peroleh ln X ditambah setengah ln 1 ditambah 4U yaitu Y per X, 4 kali Y per X diperoleh 4Y per X ditambah 3U kuadrat. U kuadratnya Y per X kuadrat, maka diperoleh 3Y kuadrat per X kuadrat sama dengan C. Baiklah teman-teman, mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Di sini ada latihan soal, silakan teman-teman kerjakan sebagai latihan nantinya. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube kita nantinya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, demikian tadi penyampaian diskusi oleh kelompok 2.
Marilah kita akhiri dengan melafazkan hamdalah.